Assalamualaikum, video kali ini kita akan membahas kumpulan soal AKM numerasi level 3. Kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, silahkan disimak baik-baik, di sini sudah ada jawabannya ya. Silahkan dibaca baik-baik dan diingat jawabannya. Lanjut. Nah, di sini juga sudah ada jawaban untuk soal nomor 2, yaitu jawabannya D, minus 49 derajat Celcius. Kita lanjut lagi. Soal nomor 3, pilihan ganda. Di sini juga sudah ada jawaban, yaitu minus 7 derajat Celcius. Lanjut, uraian tertutup. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu minus 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi minus 16 derajat Celcius. Jadi penurunannya itu dari minus 7 ke minus 16. Yang penurunan suhunya adalah 9 derajat. Jadi jika anak-anakku tidak bisa menuliskan derajat, bisa tulis saja 9 ya. Lanjut, pilihan ganda kompleks. Di sini ada gambar taman, gambar halaman belakang rumah ya. Jadi luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter pangkat 2 atau 5 meter persegi. Benar. Pernyataan kedua, luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Salah ya. Lanjut lagi, masih teks yang sama, taman. Di sini luas taman yang digunakan untuk kolam adalah, jawabannya adalah C, 21,75 meter persegi. Lanjut, di sini ada informasi nilai gizi. Nah, pada label kemasan minuman di atas, dalam 100 ml terdiri dari, jawabannya 36. Ketik saja 36 ya. 36 mili sari buah apel. Angkanya saja yang diketik. Lanjut lagi tentang nilai gizi. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Jawabannya di sini 9/25 ya. Sari buah apelnya. Lanjut. Ada gambar penilaian harian. Di sini ada daftar nama dan nilainya. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil ada di depan, maka tentukanlah kebenaran pernyataan ini. Dian berdiri paling depan. Dian. Salah ya, karena nilainya Dian itu 91, sedangkan nilai terkecil yang berada di depan. Lanjut lagi, Titin berdiri paling belakang. Salah. Karena nilai yang paling rendah bukan nilainya Titin, melainkan nilainya Sitika. Nih, tunggu dulu. Titin dan Tika. Titin berdiri paling belakang. Oh, salah, memang salah. Karena yang paling kecil yang berada di depan, bukan yang paling belakang ya. Nilai paling tinggi lah yang ada di belakang. Lanjut ke pernyataan ketiga. Tepat di depan Wira adalah Tika. Benar, karena nilainya Wira itu lebih tinggi dibandingkan nilainya si Tika. Jadi Wira di belakang ya, karena tepat di depannya si Wira adalah Tika. Seperti itu. Lanjut lagi. Perhatikan tabel daya tampung dan jumlah peminat ya. Pada tahun 2017, jadi kita perhatikan di tahun 2017, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi apa? Jawabannya yang peminat nomor 2017. Keketatan program studi dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat. Jadi daya tampung dibagi jumlah peminat. Jawabannya adalah komputer. Ya, jawabannya komputer ya.
Lanjut lagi, urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018. Jadi untuk menemukan nilai keketatan ini, kalian harus menggunakan rumus, yaitu daya tampung dibagi dengan jumlah peminat. Jadi ini jumlah peminat yang ada di tahun 2018 kalian bagikan dengan angka yang ada di daya tampung. Maka kalian perolehlah bahwa yang paling tinggi itu komputer, lalu matematika, kedokteran, elektro, kemudian yang terakhir hukum. Seperti itu. Lanjut lagi. Urutan presentase kekekatan program studi matematika, mulai dari yang paling ketat adalah tahun berapa lebih dulu ya, yang matematika. Masih ingat kan dari rumusnya itu dibagi dari jumlah peminatnya dan daya tampung. Maka diperolehlah tahun 2019, 2018, kemudian tahun 2017. Lanjut pilihan ganda. Di sini urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Jadi yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil itu si Yuda memegang 5/9. Lalu kemudian Budi 61%. Lalu Ade 0,68. Lalu Dinda 0,7. Karena kalau 0,68 itu berarti 68% ya. 0,7 itu 70%. Jadi yang paling besar itu adalah Dinda, 70% atau 0,7. Lanjut lagi, uraian tertutup. Apabila urutan berdiri mulai dari paling besar, yang berada tepat di belakangnya Ade adalah jelas Budi ya. Yang di belakangnya Ade adalah Budi. Karena nilainya Ade lebih besar dibanding nilainya Budi. Lanjut lagi. Dengan urutan berdiri paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar. Agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa saja yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi. Seperti itu. Jawabannya adalah Dinda dan Ade. Karena nilai bilangan Dinda dengan bilangannya Ade itu lebih besar dari si Budi. Sedangkan si Budi mau berdiri paling depan. Jadi harus melampaui atau nilainya si Dinda dan Ade harus dikurangi. Seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada gambar pesawat terbang, pesawat tempur. Tentukan benar atau salahnya. Dilihat dari tabel ya, pernyataannya. Jika pola penerbangan di atas dilanjutkan, banyak pesawat baru yang diterbangkan pada penerbangan grup ke-6 adalah 11. Jawabannya salah. Pernyataan kedua, banyak pesawat yang ada di angkasa setelah penerbangan grup ke-5 bila pesawat-pesawat pada grup-grup sebelumnya belum mendarat adalah 24. Jawabannya salah. Lanjut lagi, hubungan antara grup pesawat dan banyak pesawat yang ada di angkasa adalah grup pesawat dipangkatkan 2 akan sama dengan banyaknya pesawat di angkasa. Jawabannya benar. Lanjut, di sini ada grafik. Oke. Dia ada 300 karakter ya, dia soal uraian. Pada tahun 2021, kedua pabrik tersebut mendapatkan 5.000 pesanan pakaian. Pabrik manakah yang dapat memenuhi kebutuhan pesanan tersebut? Berikan alasanmu. Jadi seperti inilah jawabannya ya. Pabrik Bagus Rapi. Pola produksi pabrik pada Suka itu bertambah 200 per tahun. Artinya di tahun 2021 produksinya hanya mencapai 4.600. Sedangkan kalau Bagus Rapi bertambahnya 320, 420, 720 dan seterusnya. Sehingga produksinya pada tahun 2021 akan mencapai lebih dari 5.000. Jadi memang pada Bagus Rapi bisa mendapatkan pesanan 5.000 pakaian. Lanjut lagi, sini ada pilihan ganda. Jawabannya adalah C, banyak pakaian yang
diproduksi pabrik Padasuka. Yang biru ini ya, yang biru-biru pabrik Padasuka. Di tahun 2024, karena di tabel ini di grafik tidak ada tahun 2024, kita itu perkirakan dia naiknya berapa. Nah, jawabannya adalah C, 5.200. Lanjut lagi di pilihan ganda, masih tentang pabrik ini. Pada tahun 2021, selisih banyak produksi pabrik Padasuka dan Bagus Rapi, yaitu C, 2.690. Lanjut lagi. Berdasarkan artikel di atas, jumlah maksimum penumpang dalam satu kabin adalah 60. Kita lanjutkan, perhatikan ya jawabannya. Ingat, untuk kalian catat. Dalam 3 jam beroperasi, total penumpang yang dapat terangkut oleh Kinci-Ria tersebut adalah 19.440. Lanjut lagi. Grafik berikut menunjukkan pencatatan keuangan PT Maju Jaya ya. Dari data tersebut, jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun adalah 2.898 itu yang diketik. Kita lanjutkan. Grafik lagi, masih tentang grafiknya keuangan PT Maju Jaya. Persentase kenaikan keuangan terbesar, yang paling besar ya, adalah jawabannya 290. Kita ketik saja 290 ya. Lanjut, grafik PT Maju Jaya, persentase penurunan keuangan terbesar. Jawabannya 137,6. Soal selanjutnya, Pak Darmo berjualan bubur ayam setiap hari Senin. Jadi ini jika pada suatu hari Kamis ia menjual bubur ayam 80 porsi dan 30 botol air mineral, maka besar sumbangan ke panti asuhan sebesar 52.000. Oke, jadi kita ketik saja 52.000 seperti itu. Nah, di sini total pendapatan bersih selama 1 minggu adalah 1.668.400. Jangan lupa langsung diketikkan angkanya ya, Nak. Masih tentang si Pak Darmo yang berjualan bubur ayam. Nah, total uang yang disumbangkan selama 1 minggu adalah 1.487.600. Lanjut, di sini ada kolam renang. Kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang. Panjangnya 10 meter, lebarnya 4 meter. Di sekeliling kolam bagian luarnya dipasang keramik. Jika lebar daerah yang dipasang keramik 50 cm, luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang tersebut adalah A 15 meter pangkat 2 atau 15 meter persegi. Lanjut lagi. Di antara pernyataan di atas yang merupakan pernyataan benar untuk bangun 5 segi 5. Jawabannya itu D ya. Yang pernyataan memiliki 6 sisi. Itu lagi 5 segi 5 memiliki 6 sisi. Lanjut, di sini ada don't keep it running. Jadi air keran yang dibiarkan menyala membuang 6 liter air per menitnya. Di sini kita soalnya ke volume air yang terbuang. Seandainya keran air dinyalakan selama setengah menit adalah, kan di sini dalam 1 menit itu 6 liter. Jadi jawabannya kalau setengah menit itu berarti 3 liter. Berarti nih yang B 0,003 meter kubik. Lanjut lagi. Berdasarkan data yang ada, jika keran dinyalakan selama setengah menit dan air yang terbuang dimasukkan ke dalam gelas berukuran 250 ml, berapa gelas yang diperlukan untuk memuat air tersebut? Jawabannya adalah 12 gelas.
Lanjut. Berdasarkan data, berapa sentimeter kubik per detik debit air yang terbuang dari keran air yang mengalir tersebut? Jawabannya adalah 100. Oke? Oke, di sini lagi. Manakah yang akan kamu gunakan agar dapat menampung seluruh air tersebut? Wadah yang mana ya? Wadah ember berkapasitas lebih dari 3.500 liter atau yang kurang dari 3.000, astagfirullah. Ember yang berkapasitas lebih dari 350 liter atau yang kurang dari 350 liter. Otomatis kita pilihnya yang lebih dari 350 liter ya, karena 1 jam itu kan 60 menit. Berarti volumenya itu dikali 60. 60 dikali 6 maksudnya, jadi 360 liter. Otomatis kita harus menggunakan ember atau wadah yang kapasitasnya melebihi dari 350 supaya muat. Seperti itu. Lanjut lagi, terdapat satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Jika setiap anggota keluarga memerlukan 2 liter air per hari untuk minum, setara berapa menitkah air keran yang menyala untuk keperluan minum satu keluarga tersebut? Jawabannya adalah 1,33 menit. Kita ketik saja 1,33, seperti itu ya. Lanjut, di sini ada tabel cepat kirim dan lancar jaya. Kakak akan mengirim barang seberat 15 kilo dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Jadi perusahaan Lancar Jaya saja yang diperhatikan. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Jawabannya adalah 40.000 karena beratnya sudah 15 kilo. 10 kilo pertama kan ke kota B itu 30.000. Jadi masih ada 5 kilo berikutnya. 5 kali 2, 10. Jadi totalnya 40.000 yang harus dibayar. Kita lanjutkan lagi. Devi yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 12 kilo ke kota D. Ia membawa uang 50.000. Berapa kembaliannya? Jawabannya adalah 10.000. Oke, jadi kita langsung saja ketikkan di kolom jawaban 10.000. Lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel, ada juga aplikasi dari perusahaan cepat kirim. Nah, pernyataan-pernyataan benar atau salah ya. Di sini sudah ada jawabannya. Biaya yang muncul saat Dina menuliskan berat 11 kilo dari kota A ke kota B pada hari Senin adalah 41.500. Benar. Pernyataan kedua, pada hari Rabu, Dina mengirim paket ke rumah neneknya dengan berat 17 kg. Biaya yang harus ia bayar adalah 50.500. Salah. Pernyataan ketiga, dengan biaya pengiriman paket seberat 16 kg dari kota A ke kota B dengan cepat kirim, pada hari Selasa akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu. Salah ya, tidak ada keterangan berbeda harinya. Seperti itu. Lanjut di sini. Setujukah kamu dengan keputusan Beni? Jelaskan alasanmu. Beni tinggal di kota A, ingin mengirim paket 20 kilo ke kota C. Namun ia hanya bawa uang 60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Jawabannya salah ya, karena tidak setuju, karena Beni kan mau mengirim paket ke perusahaan ekspedisi, dia bisa kirim di cepat kirim, biayanya cukup Rp56.000, tidak sampai 60.000, jadi uangnya cukup, seperti itu. Oke, lanjut di sini ada kereta api, tarif parkirnya ya, stasiun Jakarta Kota, motor 2.000 1 per jam, 1.000 setiap jam berikutnya. Kalau mobil itu 5.000 1 jam pertama dan 2.000 setiap jam berikutnya. Nah, di sini Aisyah memarkir sepeda motornya selama 1 jam 30 menit. Biaya parkir yang harus dibayar adalah C, 3.000 karena 1 jam pertama 2.000, lalu 1 jam berikutnya itu 1.000, sedangkan dia cuma menggunakan setengah jam.
Seperti itu ya. Meskipun setengah jam kan sudah 1 jam berikutnya. Jadi tetap diambil angka 1000-nya. Jadi total yang dibayar adalah 3000. Seperti itu. Lanjut lagi. Sebuah mobil parkir selama 10 jam. Biaya parkir yang harus dibayar. Jawabannya C, 23.000. Karena 1 jam pertama adalah 5.000. Selanjutnya ada 9 jam. 9 jam dikali 2.000 yaitu 18.000. 18.000 ditambah 5.000 mendapatkan 23.000. Jawabannya C. Lanjut lagi, di sini boleh lebih dari satu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang pertama dan kedua atau A dan B. Memarkir motor selama 8 jam atau memarkir mobil selama 3 jam. Karena bayar parkirnya sebesar Rp9.000. Lanjut, perhatikan gambar ya. Sebuah motor masuk ke dalam area parkir stasiun Jakarta pada pukul 9.50 dan keluar 18.00. Ini lama ya, cukup lama. Berapa kembalian yang akan diterima bila ia membayar dengan selembar uang 50.000? Jawabannya Rp40.000. Soal selanjutnya, jadi di sini ada kancing. Yang suku pertama ada 2, lalu 4, lalu 6, kemudian 8. Oke, jadi suku ke-12 pada pola bilangan di atas adalah 12 ya, berarti ini kan polanya 2, berarti 12 kali 2. Jawabannya langsung saja ketik 24, seperti itu. Ada peta, diketahui sketsanya 1:1.250.000. Jadi jarak antar Kota Gresik dan Kota Malang pada peta 8 cm. Jarak sebenarnya adalah C, 100 km. Lanjut lagi. Di sini ada data pekerjaan penduduk. Ada pedagang 200 orang, PNS 20 orang, pegawai swasta 80 orang, dan wira swasta 100 orang. Diagram lingkaran yang tepat untuk data tersebut adalah jawabannya A ya. Karena di sini jelas pedagang itu 50% dari total semuanya ini. Karena 20, 80, dan 100 totalnya 200. Jadi pas pedagang 50%. Lalu pegawai swasta 20%. PNS cuma 5% dan wira swasta ada 25%. Seperti itu. Lanjut, diagram lingkaran. Jumlah seluruh panen adalah 500 kuintal. Berapa kuintal panen jagung? Jawabannya B, 125 kuintal. Kita lanjut soal terakhir di sini. Diagram lingkaran berikut adalah data kegemaran olahraga siswa kelas 6. Nah, dilihat di sini ada sepak bola, voli, bulu tangkis, dan futsal. Berapa persenkah siswa yang gemar bulu tangkis? Di sini sepak bola otomatis 50% ya. Ini 50%. Lalu futsal otomatis 25% karena bagi 2 dari sepak bola. Jadi sisanya ini kan 50%. Otomatis jawabannya 17% karena 8% ditambah 17% adalah 25 dan futsal 25. Jadi total keseluruhan diagram lingkaran adalah 100%. Jadi sisa dari bulu tangkis ini adalah 17%. Seperti itu.